Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join di channel ini. Oke, malam ini kita akan mempresentasikan mengenai top-down simulation, yaitu salah satu feature yang ada di dalam aplikasi Benefit Cover. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah presentasikan mengenai master maupun feature-feature yang lain dalam aplikasi ini. Nah, khusus untuk malam ini kita akan mempresentasikan mengenai top-down simulation. Ya, oke, sebelum masuk ke dalam aplikasi, seperti biasa kita login, ini user ID, password, dan sebagainya, kita login, masuk ya. Kemudian kita punya top down simulation, ya. Kemudian lagi kita punya security matrix ini. Sebentar saya akan masukkan defaultnya dulu, dimasukkan harusnya ke client 1, karena data-data saya ada salah. Oke, nah kemudian setelah itu di sini kita punya simulation and budget master, yang tidak kalah penting dalam proses perhitungan simulasi. Yang pertama itu adalah masalah compulsory program. Compulsory program adalah eh, total nilai total nilai value dalam bentuk currency IDR, ya, sesuai dengan currency default yang sudah kita definisikan, adalah pengurang yang digunakan untuk pemerintah. Ya, artinya pemerintah diberikan jumlah total nilai ini sebagai pengurang employee benefit di perusahaan itu. Oke, lanjut. Kemudian deduction. Deduction ini adalah proses komponen-komponen pengurang yang ada dalam perusahaan yang kita bisa definisikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tentu saja kondisi-kondisi pemotong ini bisa disesuaikan, ya bisa dari satu atau dua buah deduction atau mungkin bisa n buah deduction, bisa lebih banyak ya. Nah, deduction ini nantinya tentu saja akan available terhadap company mana yang didefinisikan. Nah, tidak semua deduction itu bisa available untuk company itu, tergantung dari register di company ini. Kalau kita mau tambahkan company mana yang kita mau tambahkan untuk deduction itu, ya kita bisa tambahkan. Misalkan company ini ditambahkan company itu, ya. Atau kita bisa delete karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya. Artinya deduction ini hanya digunakan di company 01. Ya. Oke, lanjut mengenai deduction template. Deduction template adalah template atau kombinasi gabungan dari deduction itu. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan simulasi, ya, kemudian kita ada pemotong-pemotong yang sudah kita definisikan dalam satu buah bulk template, maka kita bisa definisikan sebagai deduction template. Karena deduction template ini gunanya untuk mendefinisikan semua deduction yang ada dalam template itu, atau semua pengurangan-pengurangan yang ada dalam perusahaan itu. Nah, company mana yang available untuk deduction template ini, ya kita bisa definisikan juga sama seperti di deduction, kita bisa definisikan. Artinya, ini confirm, oke kita cek dulu cek state-nya. Nah, kita bisa define, ya, choose your deduction available for template atau choose your company available for this deduction. Kita bisa define, oke. Nah, kita bisa tambahkan sebagai company mana saja yang jadi sebagai available untuk si template itu, oke. Nah, Kemudian, resultnya belum ada, ya, artinya resultnya akan terbentuk otomatis manakala kita merubah change state, ya, change state-nya dari plan menjadi confirm, yes. Nah, dia akan terbentuk otomatis. Jadi untuk company 1 di template ini dia akan tergenerate 2 buah deduction. Ya. Total nilainya tentu saja langsung terbentuk 10 juta, ya kan, dan berapa? Dan 100 rupiah. Dari mana datanya? Dari deduction ini. Deduction kita sudah definisikan, total nilainya misalkan, oh sebentar, ini deduction satunya 5 juta, kan? Kemudian deduction keduanya itu adalah 10 juta. Oke, deduction template berapa? Kita lihat sini. Kita lihat, kita replan dulu. Oke. Kemudian kita lihat sini. Oke. Result masih kosong, oke. Company-nya deduction 2-nya masih kosong, oke. Nah, aku udah calculate dulu, oke. Asetnya berapa, resultnya berapa? Oh, 10 ya. Dasar value masih salah. Dasar value masih salah. Oke, kita lihat nanti ya. Dasar value masih keliru, tapi kalau yang ini ya. Oh, ada 10 juta ya, oke. Berarti yang ini belum ketambahan. Setelah deduction. Hmm. Oh, iya betul. Sebentar dulu ya.
Ini coba saya delete dulu, kemudian saya terus program lagi, kemudian saya oke kan. Oke, kemudian saya open resultnya. Oh, ini masih di sini Rp100 rupanya. Biasanya masih Rp100. Kalau sebagas ya Rp100. Berarti ini masih salah. Itu. Ini harus di refresh. Kemudian kita oke. Ini kita select all dulu, kemudian kita delete dulu. Kemudian kita tambahkan company yang bersangkutan, tambahkan Rp5.000. Ya kan? Kemudian kita tambahkan ini udah masih Rp100 ya. Ini dasar value-nya langsung ini berapa? Direct value, benar. Direct value berapa? Direct value berapa? Tidak selesai. Terus kita select all, delete, yes, save, oke. Tarik dulu. Jelasan 1, jelasan 2, 10 juta. Oke, jelasan 2, jelasan 1, terus company. Ah, 2 juta ya. Oke, 5 juta. Kemudian dia 5 juta. Oke ya. Kemudian baru masuk ke dasar template. Dasar template-nya kita define ya. Kita define. Oke, kita result, kita confirm lagi. Hasilnya adalah 10 juta untuk dasar 2-nya 5 juta. Oke ya, udah pas. Jadi dasar 2 dengan 1 total nilainya sudah ada ya. Kemudian masuk ke proportional table. Proportional table adalah proses untuk melakukan pendefinisian persentase proporsional berdasarkan apa? Berdasarkan employee status, departemen, dan job levelnya. Ya. Sebenarnya kemarin ada beberapa ide lagi bahwa kita bisa mendefinisikan satu buah sub bagian, tapi subbagian itu kita bisa define sesuai dengan kondisi di lapangan. Mungkin bisa job level atau apalah. Mungkin ya user define. Jadi artinya user dapat mendefinisikan komponen-komponen itu. Sama seperti halnya kalau di sistemnya ERP itu ada yang namanya internal order. Nah, itu sama seperti itu konsepnya. Nanti kita bisa define lagi seperti itu, tambahan kolom lagi, dan kolom itu jadi bisa lebih fleksibel ya. Pembagian proporsional persentasenya. Nah, sementara ini kita ada 3 bagian untuk melakukan pendefinisian proporsional persennya. Ya. Masuk ke benefit program. Benefit program adalah program yang digunakan untuk melakukan pendefinisian benefit-benefit untuk si karyawan ya. Ini ada rawat inap terhadap rawat inap karyawan atau rawat inap keluarga. Nah, dalam program benefit kita bisa mendefinisikan rate-nya, perhitungan rate-nya berdasarkan apa? Berdasarkan single rate atau age rate with range atau family rate ya. Nah, kebetulan untuk rawat inap karyawan ya, saya mendefinisikan rate-nya berdasarkan age with range. Bisa saja mungkin berdasarkan single rate ya. Nah, kalau family rate mungkin beda ya. Family rate mungkin berdasarkan rawat inap untuk si keluarganya. Nah, age with range ya nanti artinya rate-nya itu berdasarkan tab-nya atau kolom informasi di sini. Kalau dia age-nya 1 sampai 9 misalkan, dia umurnya dia berikan rate 1 juta. Umur 10 sampai 20 tahun misalkan dapat 2 juta. Mungkin 21 sampai dengan 30 tahun dia umur ya. Jadi artinya di sini kita bisa definisikan berdasarkan umur daripada si karyawan. Ya ini mungkin sampel ya. Artinya karyawan nggak mungkin 1 sampai 9 tahun, nggak mungkin. Jadi kita definisikan nanti mungkin dari umur 20 sampai 30 tahun, umur 31 sampai dengan 40 tahun, umur umur 51 tahun sampai 55 atau 56 tahun. Nah, itu nanti kita bisa tambahkan rate-nya berapa. Oke.
kita bisa define rate-nya ya untuk satu buah program benefit untuk karyawan itu. Oke. Oke. Kemudian contoh berikutnya lagi adalah misalkan di sini rawat inap keluarga. Rawat inap keluarga kita definisikan dia berdasarkan family rate. Ya, family rate artinya dia apa? Artinya kalau dia spouse 1, arti suami atau istri, dia mendapatkan rate-nya 1 juta. Kemudian child 1 750, child 2 500.000, child 3 misalkan 250.000. Nah, ini kita definisikan sesuai dengan kondisi lapangan, tetapi nanti pada saat